Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Safai. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia keperawatan. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Kelima dasar asas prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Ialah mengandung arti pengakuan serta keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Nilai kemanusiaan ialah yang mengandung arti kesadaran akan sikap atau perilaku sesuai dengan nilai moral serta penghormatan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan ialah yang mengandung arti kesadaran untuk membina persatuan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian keempat adalah nilai kerakyatan, ialah yang mengandung arti mengembangkan musyawarah, mufakat serta nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang kelima, nilai keadilan, ialah yang mengandung arti kesadaran bersama mewujudkan keadilan bagi diri sendiri serta sesama manusia. Penerapan Pancasila dalam keperawatan. 1. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban. Etika dalam dunia keperawatan pun perlu memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai tinggi Pancasila agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat sesuai dengan yang diinginkan. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila cukup mewakili semua aspek asuhan keperawatan yang dibutuhkan, sehingga kita perlu mengetahui untuk selanjutnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keperawatan. Kemudian yang kedua yaitu moral. Nilai moral merupakan nilai terhadap tindakan yang umumnya diyakini oleh para anggota suatu masyarakat tertentu sebagai yang salah atau yang benar. Jadi seorang perawat harus benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam tindakannya. Prinsip-prinsip moral itu bukan sebagai kongret untuk tindakan untuk bertindak, namun sebagai suatu pedoman untuk memilih apakah tindakan yang dilakukan perawat benar atau tidak. Yang ketiga itu nilai dan norma. Nilai dan norma memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, atau dictionary of sociology and related science. Jika hakikatnya adalah kualitas yang melekat pada suatu objek, nilai adalah sesuatu yang abstrak yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, dan hal-hal lain yang ideal. Implementasi sila-sila dalam keperawatan. 1. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. A. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. B. Perawat membantu pasien yang ingin menghormati dan melaksanakan ibadahnya saat pasien dalam keadaan
keterbatasan. Kemudian yang C, perawat harus mampu menjaga perilaku dan etika dengan baik karena Tuhan selalu mengawasinya. Sebagai perawat, tentu harus menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi pasien. Pengalaman Pancasila pertama tentu wajib dilakukan oleh seorang perawat. Hal itu dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikuti adanya 5 kepercayaan atau agama. Maka sudah tentu sebagai seorang perawat harus bisa menghargai dan menghormati pasien yang berbeda kepercayaannya atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung arti bagi profesi keperawatan, yaitu seorang perawat harus bersikap adil terhadap klien atau pasien, memiliki rasa cinta dalam hatinya terhadap pasien, serta tidak membeda-bedakan pasien dalam melakukan perawatan. Dengan keanekaragaman budaya serta suku bangsa, seorang perawat dalam menjalankan tugasnya tentu akan menghadapi pasien yang berbeda-beda. Sangat jelas bahwa seorang perawat harus adil dan menangani klien atau pasien dengan penuh tanggung jawab serta tidak dengan semena-mena. Dari sila kedua antara lain A. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Kemudian selanjutnya itu dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Kemudian perawat dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tepa selira. Sila ketiga itu persatuan di Indonesia, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Kemudian perawat harus menjalin hubungan baik terhadap semua perawat lain. Kemudian mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dalam keselamatan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, budaya, dan lain-lainnya. Dengan keanekaragaman tersebut menimbulkan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam profesi perawat justru akan berbaur dengan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini akan menimbulkan berbagai pandangan antara tenaga kesehatan yang satu dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Seorang perawat akan dihadapkan dengan berbagai profesi yang akan menunjang profesinya untuk kesembuhan bagi pasien. Maka implementasi dari sila ketiga jelas harus dilakukan oleh seorang perawat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang A. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila keempat memiliki arti yang sangat luas, akan tetapi dalam profesi keperawatan akan terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan keperawatan terhadap pasien, seorang perawat harus bisa dipimpin dan bekerja secara tim. Selain itu, sebelum melakukan tindakan kepada pasien, harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga pasien serta tenaga medis lainnya. 5. Sila kelima
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang poin A, mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang B, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan susunan dengan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antar pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim medis dan medis lainnya. Kemudian yang poin C, yaitu antara hak dan kewajibannya perlu diseimbangkan. Sila kelima ini dalam profesi keperawatan memiliki arti bahwa seorang perawat harus bersikap adil dan merata terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap sama dan tidak membeda-bedakan antar pasien yang satu dengan pasien yang lain. Seorang perawat juga mampu mementingkan keselamatan pasien dan juga keselamatan dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya itu, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia menjadi pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan profesi sebagai perawat, pemberian pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang masih kurang atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.